Masa depan anak kita itu akan rusak apabila dia ada 5 ciri. Walaupun kita sekolahkan dengan sangat tinggi, ya. Walaupun ibu bapak usahakan seperti apa. Kenapa? Kalau sudah ada 5 ciri ini dari mulai kecil, dari mulai dia itu dididik, dan dia ketika sudah besar pun itu akan sama. Karena tidak akan ada perubahan. Pertama, ibu, bapak, apabila si anak itu dia ketika bangun tidur dan sampai tidur lagi, si anak ini dia tidak mau membersihkan tempat tidurnya. Ya, kenapa? Beliau fokus ke sana. Bu, catat. Lihat aja, kalau anak bangun tidur lalu kemudian dia sekolah, tinggal bu, ku ibu, ku bapak. Lamun tempat bobona acak-acakan, ku urang wae dibereskeun anak. Ini anak kalau tidak dikasih tahu dari sekarang, ini akan terjadi problem nanti ke depan. Kenapa? Karena kata beliau, berawal dari tempat tidur itu akan menjadi sebuah proses dari kehidupan yang rumit. Panjalmi mah tinggal ibu, tinggal pak. Lamun di tempat bobok na beres, iya teh budak teh bakal beres kabawa kadituna. Dan ibu bapak akan lihat begitu. Ketika dia bangun, ya, apalagi kalau anak sudah bisa mempola otaknya. Kalau dia sudah bisa mempola otaknya, bangun tidur, tinggal bu, minimal dia itu membereskan bantalnya atau dia membereskan simutnya. Tapi aya murang kali gugah bobo teh acak-acakan. Weh eta teh dugikeun ka kuliah. Ya. Nah ini anak ini Pak, ibu anak ini kalau kita tidak kasih sesuatu, kalau kita tidak kasih brainstorming dengan dia, maka dia sampai kapanpun masa depan dia tidak akan bagus kata Nasi Uluan. Jadi poin yang pertama adalah apa? Perhatikan tempat tidur dan apa yang dia harus bersihkan setelah dia itu bangun tidur. Karena manusia itu kan kata Imam Ghazali, hidup ini adalah menunggu Pak. Ya, jadi hidup ini menunggu. Jadi ibu bapak kalau kita hidup itu sama dengan menunggu. Seperti sekarang kita ini kan menunggu buka. Ya, kalau sudah buka menunggu apa? Menunggu tidur. Kalau sudah tidur menunggu apa? Menunggu bangun. Kalau sudah bangun menunggu lagi apa? Sudah bangun. Menunggu lagi bu, tinggali, buka lagi. Terus begitu. Dan ternyata kita hidup ini adalah apa? Menunggu mati. Makanya yang pertama adalah apa? Lihat anak. Kalau dia sudah bermasalah di tempat tidurnya, maka itu akan berefek ke dalam kehidupannya dia ke depan. Punten bu, makanya kapungkur di asrama, ayah murobi, lamun murobi tinggal. Mun ayah santri gugah bobo, lalu kemudian sisi mutna sarang bantana pasolengkra, itu biasanya dikasih tahu. Karena apa? Karena emang gambarannya dari sana. Ibu, bapak akan merasakan nanti ke depan. Sekarang mungkin tidak ada masalah. Ya, ayeuna mah bu teh aya masalah Pak. Murang kali gugah bobo pakusut di mana wae. Pan saur sepuh kapungkur. Lamun tempat sare pakusut, tah hirupna teh pakusut. Ya. Jadi lamun sare tempat bobo na bu tingali rapi, eta teh bu kadituna teh rapi. Dan itu ternyata berpengaruh terhadap sistem otak. Saya baca di salah satu buku, ternyata ketika anak bangun lalu dia itu amburadul tempat tidurnya, itu menunjukkan dia bagian hipokampusnya, dia itu mengalami kelelahan. Itu disebut legimain. Ya, itu disebut legimain. Bu, jadi apa Pak? Murang kali gugah, lalu kemudian tempat tidur napa kusut, itu bagian hipokampusnya itu agak terganggu. Berarti anak lagi kelelahan. Dia kelelahan berpikir. Mungkin saja ibu anak kita itu kelelahan ketika dia itu di sekolah, ketika kelelahan dia itu belajar, itu bisa berpengaruh ke sana. Atau mungkin ada target-target kita yang tidak tercapai oleh anak, tetapi itu dipikirkan oleh anak. Maka engke bakal ngepek kanunaun karena tempat bobo. Itu makanya ibu nomor pertama Pak perhatikan. Satu adalah tempat tidur anak ketika dia bangun dalam satu hari apakah dia membereskan atau tidak. Ini sebetulnya bukan ilmu yang baru sebetulnya. Dari dulu juga sudah ada. Kajian-kajian seperti ini sudah ada. Tapi karena kita mungkin bu belajarnya baru seperti kita baru. Padahal emang dari dulu begitu. Kenapa? Karena tempat tidur itu sebagai ukuran dari anak kita begitu kan. Makanya kalau sekarang kan ada apa ya Ustadz kalau di sekolah ada apa? Ada belajar di toilet kan. Nanti kalau yang Nasi Uluan itu harus belajar di kasur. Harus belajar di kasur.
Jadi jangan di toilet saja, nanti di kasur paling pokok gitu. Kenapa? Karena anak kalau di toilet itu nanti dia bisa sendiri, Bu. Tapi kalau anak nanti di kasur itu kalau tidak dididik itu tidak bisa sendiri. Ya. Apalagi kalau anak sudah SMA. Kalau apalagi anak sudah kuliah. Kalau anak kuliah dan SMA lalu bangun tidur, lalu kemudian tempat tidurnya masih amburadul. Maaf ya Ibu, ini berarti ada kelelahan di dalam otaknya. Dan ibu bapak harus siap untuk menangani karena dia mungkin membutuhkan pola-pola yang lebih kita pendekatan seperti apa. Nanti saya sampaikan pendekatan seperti apanya. Punten Bu, dan ini benar. Saya selama berapa tahun di asrama itu tahu sendiri. Mana teman-teman yang bangun tidur itu beres, mana teman-teman yang bangun tidur itu amburadul. Dan ternyata efeknya ayeuna di mana Pak pernah. Begitu saya ketemu dengan teman yang di asrama dulu, itu udah tahu. Kenapa? Oh iya, anu sok babacak wae lamun hudang sare. Ya. Tah dugikeun ka ayeuna teh hirupna teh babacak we. Kenapa? Karena itu diawali dari situ. Ya, jadi kunci yang pertama adalah satu itu. Lihat tempat tidur ketika anak bangun tidur, maka dia kelihatan membereskan atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, Nasi Uluan mengatakan yang kedua adalah apa? Dia memiliki mental formalitas. Nah, mental formalitas ini adalah apa? Bu, punten Pak. Kantos teh ibu nyarios jeung murang kali bab naon wae anu kaitan jeung kalepatan murang kali anak bilang begini, iya udah tahu. Nah itu ya, kalau anak sering mengeluarkan kalimat iya bunda udah tahu, iya bunda ayah saya udah tahu. Nah kalimat iya udah tahu yang keluar dari mulut anak itu menunjukkan si anak ini nanti ke depan. Kalau kita tidak bimbing hebat itu anak akan apa? Masa depannya tidak akan jelas. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang ibu bapak sampaikan dia suka bilang ya udah tahu. Nah begitu Pak. Ya dengar ada Bu. Biasanya keluar dari anak mulai berapa? Kelas 3. Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Yang sering muncul kalimat-kalimat, ya aku juga udah tahu. Nah begitu, ya aku juga udah tahu. Bu, ini kalimat ini seperti enteng, seperti ringan. Tapi itu akan mempengaruhi otak dia. Kenapa? Karena anak ini sedang terjadi sick mentality. Dia sedang sakit. Gitu. Dia sedang mentalnya terganggu. Makanya bahasanya, ya udah tahu. Begitu. Dek, tahu gak itu? Udah, saya udah tahu. Nah begitu Bu. Ya. Dan ternyata kalimat-kalimat ini itu seringkali dilontarkan dan paling banyak ini hasil risetnya 60% kalimat iya ida tahu itu keluar dari anak laki-laki Pak. Itu paling banyak keluar dari mulut anak laki-laki. Dan ternyata hanya 35% itu yang keluar dari anak perempuan. Anak perempuan jarang mengeluarkan kalimat ini. Tapi anak laki-laki sering mengeluarkan kalimat ini. Jadi ibu bapak kupingkeun. Lamun murang kali nyebatkeun kieu, dek, mamah begini ya. Iya udah tahu. Nah itu poin yang kedua. Ya. Nasi Uluan mengatakan, Bapak Naam apabila anak sudah mengatakan naam ya umi, naam ya abi. Nah itu. Maka nanti ke depan ibu bapak harus siap bagaimana menangani anak itu. Saya mengatakan bukan anak itu akan rusak, tapi bagaimana kita menangani ke depannya. Aripek teh anu sok ieu teh lain budak, bapakna. Nya, bapak-bapak aya ieu, ya udah tahu, begitu. Bapak-bapak ayeuna aya seminar, ya udah tahu, bari teu init. Nah, itu begitu. Ya, ayah ada pengajian POMG, ya udah tahu. Bari teu init Pak. Nah itu ternyata iya udah tahu teh diajarkan oleh orang tuanya. Dan itu terdengar oleh anaknya. Jadi we murang kalina teh gitu. Dek, udah tahu enggak sholat lohor seberapa rakaat? Iya udah tahu, bari teh sholat budakna teh. Nah yang seringkali, maaf Bu, ini pemicunya apa? Yang seringkali pemicunya apa? Ibu bapak lamun naros kamurang kali, dek sudah sholat belum? Sudah bunda, encan, eta pemicuna teh Pak. Jadi ibu teh naros kamurang kali, dedek udah sholat belum? Udah, ongkoh dijawab udah, cek ibu belum. Atuh apa belum? Maka jeung ditanya. Tapi kan ini sering kali terlontar, ya.
Ada udah colat belum? Udah buna sia encan. Udah buna encan. Tungtungna dorar jeung budak. Budak atos budak indungna encan. Hari cek budak teh, hari mamah tahu encan mah atuh apa jeung nanya. Nah, itu akhirnya begitu. Makanya anak nanti terakumulatif dengan kalimat nam ya api, nam ya umi katanya. Iya udah tahu umi, ya udah tahu api. Nah, itu yang kedua. Ya, ini harus menjadi catatan kita. Yang ketiga, Nasi Uluan mengatakan bahwa ternyata maaf, anak dia itu ke depan dan ibu bapak harus siap pendidiknya luar biasa apabila dia itu sering marah dan meledak dari hal-hal yang sepele. Ini meledak dia itu. Contoh saat gini, saya kemarin ada anak Bu ya begini. Dia itu lagi pegang Pak. Dia lagi pegang ini. Dia lagi pegang HP sama ibunya begini. Dek, main HP-nya sebelah sana. Nah, sama ibunya dibilang begitu. Si anak langsung begini. Dia lempar HP-nya, lalu kemudian si anak itu langsung lari Bu. Padahal ibunya bukan ngambil HP-nya Pak. Bukan, ibunya cuma bilang, adek main HP-nya sebelah sana ya. Karena ini ayah mau sholat di sini. Si budak teh langsung Bu, begitu alungkeun HP-na. Budak pejol ini teh. Nah ini, padahal itu kan sepele. Kalau ada anak yang dari sepele dia meledak, itu menunjukkan bahwa ini anak sudah agak terganggu dan nanti ke depan harus hati-hati. Karena apa? Karena emang bukan di luar. Jadi ada dari apa? Dari dalam juga gitu kan. Ini dari dalam juga. Bu, sobi punten, banyak rata-rata nuju badai sahur. Badai sahur itu luar biasa. Kalau kita tidak siap membangunkan anak untuk sahur itu kadang-kadang muncul marah luar biasa. Kalau kita tidak siap. Tapi kalau anaknya sudah biasa itu tidak ada masalah. Begitu, itu tidak masalah. Makanya nanti lihat meledak tidak. Beda Bu, marah dengan meledak berbeda. Kalau marah itu adalah luapan emosional. Tapi kalau meledak beda lagi. Itu adalah apa? Itu mengeluarkan isi hati dia yang terakumulasi sangat lama. Itu namanya meledak. Bahasa Imam Asy-Syaukani disebutnya taharrukun nafs. Jadi dia itu. Wah Bu, meledak kalau ada apa-apa itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat. Ibu bapak dengar. Nanti suatu saat anak disuruh oleh kita. Lalu kemudian anak tidak melihat kita sebagai orang tua. Dia mempertimbangkan mental orang tuanya. Dia bilang begini, dek kasihan mama. Katanya bunda udah capek, ayah udah capek. Anak bilangnya begini Bu, dengarkan ini Pak. Anak bilang begini, wajar dakolot. Nah ini anak ke depan akan rusak. Iya, ini anak ke depan akan rusak. Adek, mama teh tos capek, karunya tinggali bapak tos capek, tinggalinya enjing-enjing tos icalan, bapak enjing-enjing tinggali tos kaditu kadia. Pan eta teh kanggo dede sakola, kanggo dede jajan, nya wajar cenah ada orang tua. Nah ini Pak, kalau anak sudah bisa menjawab seperti itu, ini anak kemungkinan ke depannya dia juga akan terus menggerogoti kita. Ya, kenapa? Karena dia bilangnya wajar da kolot. Kudu nama Bu kalimat wajar dikolot teh tikolot, ieu mah lain ti budak. Wajar aja kan itu orang tua. Orang tua kan harus bertanggung jawab. Nah itu seperti itu. Nah kalimat yang sering muncul dari anak seperti ini itu akan membuat si anak nanti ke depannya itu ibu bapak harus siap untuk mempertimbangkan pengasuhan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir ibu bapak yang kelima adalah apa? Anak ketika dinasehati dia itu tidak menoleh. Jadi begitu dinasehati dia langsung. Kata Imam atau kata Nasi Uluan, ketika dia dinasehati anak tidak mau menatap wajah ibunya, dia tidak mau menatap wajah ayahnya. Jadi si anak begitu dinasehati gitu malengos. Maaf ya, Quran menyebutkan manusia yang akan rusak itu salah satunya adalah apa? Karena dia tidak mau dinasehati oleh orang yang dia itu dapat menasehati dirinya. 5 ciri ini apabila sudah ada indikator di anak-anak kita, saya menyebut bukan rusak seperti Nasi Uluan. Tapi ibu bapak harus siap karena mendidiknya akan luar biasa. Jadi yang paling luar biasa adalah apa? Ketika anak-anak begitu dinasehati dia menoleh dan
Yang paling luar biasa lagi kalau anak-anak seperti pada poin yang pertama. Itu yang sering kali saya alami. Makanya Bu, puntennya Ustadz mah lamun mayunan murang kali anu masalah ditarosna tilu. Hiji bobona tabu sabaraha. Itu. Dia tidur jam berapa? Yang kedua, ari gugah bobo sok diberesan tara. Itu. Yang ketiga, dupi di zaman sok lami tara. Itu sumber masalah anak. Ya, sumber masalah anak itu. Tanya 3 Pak. Ibu tanya apa? 1, bangun tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Itu berpengaruh sekali. Yang kedua adalah apa? Beres tidur, dia membereskan tidak? Yang ketiga adalah apa? Bapak Ibu, kalau di toilet anak kita lama tidak? Kalau ternyata melebihi dari durasi waktu secara emosional, maka anak itu sedang bermasalah. Jadi gambaran sebagai reproduksi ke depan agar nanti seimbang antara sekolah dengan yang di rumah. Engke murang kali teh begitu lulus di SD teh, SD Istiqomah teh, engke teh hampang ka dituna. Janten bade di kapasantrenkeun hampang, bade di kamanakeun ge hampang. Naon margi tos saimbang sesuai dengan kebutuhan yang diterangkan oleh Nasi Ulwan yang tadi. Dan Ibu, Bapak, saya praktekkan ini di asrama dan 5 poin ini selalu menjadi evaluasi. Jadi kalau ternyata anak-anak di asrama ada ciri ini, kita langsung berhadapan dengan orang tuanya untuk berkonsultasi. Kalau ada 5 ciri-ciri yang seperti itu. Saya kira itu poin dari materinya pada sore kali ini. Siap, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz yang telah memberikan materi pada seminar parenting hari ini. Ayah bunda, saya coba merangkum poin pentingnya. Yang pertama, yang paling penting setelah toilet training ternyata kita harus memperhatikan juga tempat tidur anak. Lalu hal-hal yang mungkin bisa kita deteksi ketika ini terjadi pada putra-putri kita, mungkin itu ada sebuah masalah. Yang pertama, tidurnya jam berapa ayah bunda semua? Apakah larut malam atau dini hari? Atau bahkan tidak tidur sama sekali? Ya. Yang keduanya, merapikan tempat tidur atau tidak sesudah bangun tidur. Kalau tidak merapikan, berarti ada tanda-tanda bermasalah. Lalu yang terakhirnya, durasi di toiletnya lama atau tidak. Kalau lama, otomatis seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz, itu menjadi tanda-tanda bahwa anak tersebut bermasalah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz tadi sudah menyampaikan, ketika ada hal-hal tersebut dirasa pada putra-putri kita, nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Al-Ustadz, ataupun langsung mendatangi kepada Al-Ustadz. Ya, begitu Al-Ustadz. Siap Bapak Ibu semua, sebelum acara seminar kita tutup, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu, kita buka 2 pertanyaan, karena Al-Ustadz pukul 5 langsung berangkat kembali ke tempat lainnya. Silakan tangannya di bawah terlebih dahulu. Cek 1, 2, 3. Cek 1. Siap? Hitungan tangannya di bawah semuanya. Siap. 1, 2, 3. Wah. Ini Mama Najah terlebih dahulu dari tadi. Maka Mama Najah. Bunda Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang pengasuhan anak saya di rumah. Ketika saya mengasuh anak-anak, suka diselipkan masa-masa lalu saya, baik itu masa sedih atau maupun masa senang, Ustadz. Kira-kira itu berdampak negatif atau positif, Ustadz, untuk anak-anak saya ke depan? Saya bertujuan agar anak-anak saya bersyukur aja gitu sih, Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, satu-satu aja dulu ya. Saya sambil berdiri dan sambil menemui jamaah supaya lebih enak. Ada yang membuat mental block anak itu muncul. 1, Ibu, Bapak, kalau anak jatuh, kalau anak itu dia itu kemudian dia itu mengalami sesuatu yang membuat dirinya sakit.
Nanti nyambung dengan ibu tadi pertanyaannya. Gak boleh kita nyebutin, kamu kuat kalau anak menangis. Itu gak boleh. Jadi kalau anak jatuh, lalu kemudian dia nyebutin sakit, ibu bilang, bapak bilang, Dek, mana yang sakit? Tapi kalau begini, kamu kuat, kamu hebat. Dan ternyata laki-laki jangan cengeng. Maaf Pak, ini akan terjadi NPD nanti ke depannya. Akan jadi narcissistic personality disorder. Dan ternyata kasus-kasus yang NPD, narcissistic personality disorder, itu ternyata kasus yang paling banyak itu jadi ketika kecil sok disebutkan lamun labu ni jagoan gitu. Ya. Wah, sina lalaki mah jangan cengeng. Nah itu Bu. Kalau anak jatuh lalu menangis, ya dia sakit. Dia sakit. Jadi kalau dia sakit, ya sakit, terima gitu kan. Dan inilah ternyata sekarang banyak yang luka batin karena itu persoalannya. Ah, sina kuatan dede manya, sina sakit itu mah moal karasa nyaho ceurik budak. Ya, anak nangis itu karena apa? Karena tidak. Dan yang kedua salah satunya apa? Ibu, bapak sering menerangkan kasusah baheula ka budak. Ya, nanti di anak bisa luka batin. Punten Bu, anak dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu kita nerangin kasusah maya masalah. Sim kuring ge pun bapak nerangkeun kasusah, da geus kalem atuh. Murang kali ayeuna cobi gerak ibu nerangkeun kasusah ibu baheula jeung bapak. Murang kali ayeuna joki ari abdi budak saha atuh teh. Bapakna susah, indungna susah. Akhirnya apa? Si anak menjadi tidak percaya diri. Nanti buka tulisan Imam Al-Syaukani, beliau mengatakan di antara anak yang tidak percaya diri adalah apa? Anda seringkali menerangkan stuck thinking kepada anak. Stuck thinking tak gitu. Hiji nerangkeun kasusah baheula. Anu kadua, di mana anak ada kemauan suka bilang begini, mamah mah teu boga duit tapi jajan wae. Nya, ongko teu boga duit tapi jajan wae tadi anak teh Bu, itu akan terjadi itu. Makanya nanti saya sarankan, udah beda anak sekarang dengan dulu. Kalau dulu ibu nerangkan kasusah orang tua kita tidak ada masalah. Kalau sekarang Pak, apa Ustadz pengaruhnya? Satu dari makanan. Makanan anak-anak sekarang berbeda dengan dua orang tua dulu. Makanya dia beda mentalnya. Yang kedua dari mana? Media sosial. Dan yang ketiga adalah apa? Hereditas. Anak kita bergaul dengan siapa? Kadang-kadang dia bergaul dengan turunan-turunan kaya. Lalu kemudian karena kita sering menerangkan kasusah, si budak orang teu narima. Nah itu yang harus dihindari. Dua yang harus dihindari. Satu, untuk mengagar mental block tidak muncul. Satu itu. Yang kedua tadi punya. Anu atos mah atos welah teu sawiosnya. Nah engke kapayun ulah jadi nerangkeun leuwih susah tibatan nu kamari. Nah saya kira itu untuk jawaban dari Ibu. Baik, satu lagi, halo Ustaz. Yang di belakang Bunda aja, dari tadi sudah ngacu, mohon maaf sebelumnya Bapak. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi ciri dari anak yang gangguan jiwa itu ada 5. Salah satunya ketika bangun tidur dan durasi di kamar mandi. Yang ingin saya tanyakan, hal itu tuh bisa terlihat mulai dari usia berapa? Soalnya anak saya yang kelas 1 itu emang durasi di kamar mandi lama dan untuk membersihkan tempat tidur itu masih belum bisa. Seperti itu. Ya. Kelas 3. Baru kelas 1. Kelas 3. Oh iya, terima kasih Ustaz. Jadi kalau mau pakai rumus 07 7 14 14 21. Kalau pakai rumusnya. Ya. Ibu kalau pakai rumus 07, jadi nanti 7 ke sana. Usia 7 ke sana, itu problematikanya di sana. Nanti lihat di usia 14. Usia 14 lihat di kamar tidur. Kalau di toilet 07, 7 14, nanti 14 ke sana, lihat di kamar tidur. Ya. Kemudian 14 ke sana, 20 masuk ke 21, lihat di jam biologis. Dia tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Pernah gak Bu? Ibu melihat ada satu YouTube dari anak yang cuci darah.
gagal ginjal. Anak ini didiagnosa gagal ginjal, anak ini sebetulnya belum tua, masih muda. Dan ternyata apa? Ketika dia datang ke pesantren, itu bu ke saya lihat anak ini bahasa Sunda nama celong. Lalu kemudian ditanya, Bu, anak ibu kenapa? Dia jawab, Ustadz, anak saya cuci darah hari Rabu dan hari Sabtu. Lalu kemudian saya tanya, ini kenapa bisa cuci darah? Jawabannya apa? Ini yang saya tidak tahu secara medis. Dia jawabnya, dari begadang. Dari begadang. Anak yang jam biologisnya tidak sesuai, kalau dia sering begadang, itu bisa rusak ke ginjal. Dan ternyata anak yang cuci darah ini, itu ternyata betul dia begadangnya luar biasa. Ya, itu dari begadang. Tapi dokter menyampaikan ada 5 faktor. Cuman yang bilang kepada saya yang 2. Yang satu adalah apa? Dari begadang. Yang kedua dari keripik. Dari keripik. Keripik-keripik yang instan. Begitu. Jadi si anak gak mau makan kecuali makan itu. Nah begitu. Jadi itu nggak tahu. Ini kalau di sini ada ahli medis silakan teliti. Cuman saya datang anak itu dia bilang orang tuanya 1 dari begadang, 2 karena anak ini nggak mau makan dia makan keripik. Jadi keripik-keripik yang instan bu, yang ada di supermarket katanya seperti itu. Ini dari pengakuan ibu ini tentang anaknya. Jadi ibu durasinya itu 07 toilet, 7:14 itu di mana? Nah itu ya dilihat nih di tempat tidur, kemudian 14 ke 21 itu di mana? Nah itu di jam biologis, itu aja supaya jadi rumus. Seperti Lailatul Qadar, aya rumusnya nya, usaha duandinya. Saur Imam Ghazali mah. Kalau awal puasanya hari Kamis itu malaman Lailatul Qadar kemungkinan malam 25 begitu. Begitu aja. Jadi kalau awal Ramadannya Kamis, kata Imam Ghazali kemungkinan katanya Lailatul Qadarnya 25. Kalau awalnya itu hari Rabu, itu kemungkinan Lailatul Qadarnya malam 29. Ini namanya rumus gitu. Mau dipercaya mau tidak, yang penting malaman ganjil papai we sakitu we. Malaman ganjil di papai. Karena apa? Itu rumus.